Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di Statistik Analitik dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji F dan uji T. Nah, uji F ini dikembangkan oleh R.A. Fisher tahun 1890 sampai tahun 1962. Uji F digunakan untuk membandingkan apakah keberulangan data dari dua kumpulan data hasil analisis ini memberikan hasil yang berbeda nyata, signifikan ya, atau tidak. Nah, langkah pengerjaannya pertama, hitung standar deviasi dari masing-masing kelompok data, dan kemudian masukkan ke dalam rumus berikut. Nah, SA kuadrat dibagi SB kuadrat. SA kuadrat kan ada dua kelompok data ya, masing-masing punya standar deviasi, dan standar deviasi ini dikuadratkan menjadi varians. Ya, S kuadrat itu adalah varians ya. Nah, di sini varians yang lebih besar dibagi dengan varians yang lebih kecil ya. Kemudian bandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi pembagian varians yang besar dibagi dengan varians yang kecil ini menjadi F hitung. Sehingga F hitung itu biasanya tidak ada yang bernilai 0, karena yang besar selalu dibagi dengan yang kecil variansnya ya. Nah, bandingkan dengan F hitung, F tabelnya itu dengan cara melihat di tabel distribusi F ya. Nah, setelah dibandingkan dengan F hitung dengan F tabelnya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada perbedaan yang nyata variansnya ya. Keberulangan datanya itu ada perbedaan yang signifikan antara kelompok data dengan yang satu dan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara mencari F tabel ya? Mencari F tabel dengan melihat jumlah data kelompok ya. Dan kemudian kita menghitung derajat bebasnya. Jadi kita menghitung derajat bebasnya. Misalkan untuk yang SA ini jumlah variansnya yang besar itu maka perhitungannya ke kanan, kalau yang variansnya kecil itu ke bawah. Jadi sebagai numerasi dan denumerasinya ya. Ini ada contohnya. Kita lihat di sini ada kelompok perhitungan ya. Di sini kita anggap ada pengujian analisis FA. Nah, di sini di spektro yang pertama itu ada rata-rata standar deviasi, dan di spektro yang kedua pun sama, ada rata-rata dan standar deviasi. Maka kita hitung dulu standar deviasi kuadrat dari masing-masing spektro ini. Ya, didapat inilah hasilnya. Untuk spektro 1 didapat variansnya adalah 0,0961, dan untuk spektro 2 variansnya adalah 0,0256. Kemudian kita F hitung ini kita mengurangi varians yang besar dikurangi varians yang kecil. Ya, kok beda lagi simbolnya ya? Kalau tadi SA kuadrat dibagi SB kuadrat, itu karena kita masih pakai standar deviasi, makanya ada S kuadrat. Nah, S kuadrat itu sama dengan var ya, varians. Nah, setelah dibagi yang besar ya, varians yang besar 0,0961 berarti adalah spektro 1 ya, variansnya yang besar itu dibagi oleh 0,0256 varians yang kecil dari spektro 2, didapat hasilnya 3,75. Nah, untuk F tabel, untuk yang VA varians yang besar itu kebetulan jumlahnya sama ya, ada 8, maka untuk NA itu dikurangi 1 ke kanan, berarti 8 dikurangi 1, 7 ke kanan, dan untuk NB-nya ini ya, untuk N yang spektro 2-nya, itu ke bawah juga, tapi dikurangi 1 dulu, jadi 8 dikurangi 1 adalah 7, jadi 7 ke kanan dan 7 ke bawah. Nah, tabel distribusi F-nya ini terlalu jauh, mohon maaf ya. Nah, ada di halaman 98 nih tabel distribusi F-nya. Jadi tadi kita ambil 7 ke kanan ya, karena varians yang besar. Ya, ke kanan itu untuk jumlah sampel yang variasinya besar. Dikurangin 1 dulu ya, 8 kurangi 1, 7. Jadi 7 ke kanan. Dan tadi yang kecil variasinya ini kebetulan juga jumlah datanya 8, jadi 8 dikurangi 1, 7, tapi untuk 7 ke bawah. Nah, 7 ke kanan, 7 ke bawah, kita dapat di persimpangannya 3,787. Ya, jadi kita dapat F tabelnya 3,787.
tabelnya ini adalah 3,787. Jadi nanti 7 ke kanan dan 7 ke bawah, hasilnya adalah F tabelnya 3,787. Nah, kita bandingkan ya. F hitungnya sudah dapat 3,75 dan F tabelnya dapat 3,787, maka kita kembali ke hipotesis. Nah, kalau F hitungnya lebih kecil dibandingkan F tabel, maka kepresisian kedua data ini, keberulangan dari kedua kelompok data ini adalah sama ya. Tapi kalau F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabelnya, maka kepresisian atau keberulangan kedua kelompok data ini berbeda. Oke? Nah, itu adalah uji F. Jika terus dengan uji T apa hubungannya ya? Dengan uji T ini sangat berhubungan sekali jika nanti dalam praktikum kita akan menentukan uji T-nya, kita bakal pilih yang untuk equal variance atau yang unequal. Kalau seperti ini datanya berarti untuk uji T-nya, untuk uji beda dua kelompok data ini, maka kita menggunakan uji T yang equal variance karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Oke, itu untuk uji F. Sekarang uji T. Ya, untuk uji T, nah ini dikembangkan oleh William Shelley Gosset. Digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dua kumpulan data. Apakah data tersebut memberikan hasil yang berbeda nyata, signifikan, atau tidak. Nah, langkah pengerjaannya kita buat hipotesisnya dulu ya. Pertama, H0 ini adalah hipotesis awal, di mana biasanya adalah suatu yang menjadi perbandingan, bukan pendapat kita atau hasil eksperimen yang akan kita ujikan gitu ya. Biasanya ini akan berlawanan dengan pendapat yang ingin kita capai. Nah, tentukan jumlah data N, ya, jumlah data N sampelnya, kemudian tentukan rata-rata dan varians dari masing-masing kelompok data. Kemudian hitung T dengan derajat kebebasan. N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, ini biasanya menggunakan tingkat kepercayaan 95% ya. Kemudian bandingkan T hitung dengan T tabel. Jadi, di sini kita menentukan T hitung dulu. Nah, di sini pakai T hitung ya. Kemudian setelah kita dapat T hitung, baru kita gunakan T tabelnya. Sekarang kita udah dapat nih, hipotesisnya pasti antara salah satu dari ini. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka data mempunyai nilai rata-rata yang berbeda. Artinya, H1 ya, atau H alternatif yang diterima karena rata-rata 1 berbeda dengan rata-rata 2. Nah, ini. Tapi kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka kedua data memiliki rata-rata yang sama. Nah, berarti yang diterima adalah 0. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tabel bagaimana mencari nilai T tabel ya dari sebuah soal untuk uji T ini. Kita lihat di sini ada ya alpha one tail dan alpha two tail. Ya, ini jadi pakai yang ada alpha dan ada yang confidence level. Jadi kalau 95% kita itu artinya sama dengan alpha satu tail alpha 0,050, ini sama dengan nilainya 95% untuk confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya ya. Sedangkan yang two tail itu 95%-nya di sini ya, two tail, maka two tail alfanya juga kita lihat 0,05 ada di sini ya. Itu sama dengan two tail alpha ya ada di 0,05 sama dengan two tail confidence level yang 95% itu ada di kolom ini. Sekarang kita menggunakan two tail ya. Berarti kalau pakai two tail alfanya adalah 0,05. Tapi masing-masing dibagi 2 jadi 0,025. Tapi kalau kita cari di tabel untuk intervalnya tetap menggunakan yang 0,05. Ini dalam kurvanya aja bahwa 0,05 ini terbagi menjadi kiri dan kanan daerah penolakannya ya. Oke, sekarang kita lihat
Misalkan, bagaimana kita mencari derajat bebasnya? Derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangin 2. Jadi kalau jumlah sampel dalam kelompok pertama adalah 10 dan jumlah sampel di kelompok yang kedua adalah 10, maka tinggal ditambahkan 10 tambah 10, 20. Lalu dikurangin 2, berarti 18. Nah, berarti 18 di tingkat kepercayaan 95% dengan total confidence level ya, di sini berarti kolom yang ini di 18. Dapatlah T tabelnya 2,1009 ya, dan nanti dibandingkan dengan T hitungnya dan kembali lagi ke hipotesis. Oke. Nah, tujuannya biasanya uji T ini dilakukan atau diterapkan untuk penelitian yang menggunakan dua perlakuan, ya, hanya menggunakan dua perlakuan saja. Jadi kita ingin membandingkan antara dua perlakuan. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antar keduanya? Nah, contohnya tadi di sini ada penggunaan spektrofotometer ya yang ada di uji F. Nah, ini selanjutnya kita bisa menghitungnya dengan menggunakan uji F. Nah, setelah kita uji F, ini kita bisa langsung lanjut dengan menggunakan uji T, ya. Berarti kalau di sini, kalau ada data ya, kalau ada data 8 dan 8 nih, spektro 1 ya, kelompok 1 8 dan kelompok 2 8, maka derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2, berarti 8 tambah 8 dikurangi 2, berarti 14. Maka kita akan mencari di T tabelnya adalah 14 dengan tingkat kepercayaan 95% di dual confidence level. Berarti 2,1448. Oke. Ya, kenapa total confidence level? Karena memang kita sudah membandingkan dua kelompok data. Kalau hanya satu kelompok data, kita pakainya one tail confidence level atau one tail alpha. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.